Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 142 ayat 7. Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Demikian firman Tuhan. Perhatikan dan lepaskanlah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara singkat, nats renungan untuk kita hari ini adalah doa permohonan Daud kepada Tuhan. Memohon pertolongannya untuk melepaskannya dari segala macam masalah yang sedang dia hadapi, terutama dari kejaran musuh yang sedang mengejarnya. Seperti kita ketahui, pemazmur atau Daud pernah bahkan sangat sering berada dalam posisi tidak aman. Sekalipun dia seorang raja, kehidupan Daud selalu diwarnai hal-hal yang sangat menakutkan. Baik ketika menghadapi Goliat, nyawanya sangat terancam. Ketika dia menjadi buronan Raja Saul, hidupnya seperti di ujung tanduk. Dan setelah ia menjadi raja atau penguasa Israel, ketidakamanan juga masih tetap mengejar dia. Selalu ada pengkhianat yang ingin menikapnya dari belakang untuk menjatuhkan dirinya, termasuk anaknya sendiri Absalom. Ada orang yang bermulut manis, tetapi hatinya ingin menggulingkan Daud dari tahtanya. Demikian secara singkat gambaran perjalanan hidup Daud. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika Daud menghadapi semuanya itu, apa yang dia perbuat? Kemanakah Daud pergi dalam kondisi seperti itu? Saudara-saudara kekasih, dalam kondisi yang sangat gawat dan tidak aman itu, Daud tidak pernah takut, apalagi tidak pernah panik atau putus asa. Daud mengetahui kemana dia harus pergi, yaitu hanya kepada Allah. Dan Allah itulah tempat perlindungan yang pasti dan aman. Apapun yang terjadi, kegawatan apapun yang sedang mengelilingi dan mengancam hidupnya, bagi Daud, satu hal yang pasti, Tuhan Allahnya akan menolong dia. Tuhan Allahnya jauh lebih kuat dari segala macam ancaman itu. Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapannya, dan Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan dalam hidupnya. Daud dalam doanya mengatakan, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Daud menyadari dan mengakui bahwa dia sangat lemah, sementara musuhnya sangat kuat. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan musuhnya. Karena itulah
dia datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Saudara-saudara kekasih, sebenarnya Daud memiliki alat-alat pertahanan dengan tentara besar dan disegani. Dia juga memiliki kekuasaan atas seluruh Israel, bangsa yang dihormati. Dia juga memiliki harta yang tidak terhitung. Tetapi Daud yakin bahwa semuanya itu tidak bisa diandalkan. Semuanya itu memiliki keterbatasan. Semuanya itu hanyalah sesaat. Semuanya itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menolong selamanya. Malah bagi Daud, semuanya itu hanyalah bagaikan angin. Tidak punya arti dan tidak memiliki kekuatan apapun. Bagi Daud, hanya satu penolong yang bisa membuat dia tenang dalam keadaan apapun, yaitu Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, sama seperti Daud, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kehidupan kita pun pasti sering diperhadapkan dengan masalah, tantangan, dan musuh. Pasti ada saja orang yang pernah berniat jahat kepada kita, membenci kita, atau marah kepada kita tanpa sebab yang tidak kita pahami atau sadari. Ada orang yang menginginkan kita celaka, jatuh sakit, tertimpa bencana, atau sebaliknya. Bahkan dalam rancangan jahatnya, ada yang mencoba memakai segala upaya untuk menjatuhkan kita. Mulai dari tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika kita menghadapi semuanya itu, apa yang kita perbuat? Kemanakah kita pergi dalam kondisi seperti itu? Saudara-saudara kekasih, perbuatan dan keyakinan Daud ini sepatutnya harus kita teladani ketika kita menghadapi keadaan atau situasi kritis yang membuat jantung kita berdebar dengan sangat cepat. Dan kemungkinan kita sering panik menghadapinya. Akibatnya muncul masalah lain yang lebih besar. Marilah kita contoh sikap Daud. Dan marilah kita belajar tenang. Tetapi bukan sekedar tenang karena putus asa dan membiarkan diri diterkam oleh ketidakamanan itu. Namun kita tenang karena menyerahkan diri di dalam iman ke tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pagi ini. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.